Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ketemu lagi dalam materi hukum ketenagakerjaan dengan tema pengupahan. Pengertian pengupahan. Definisi upah dapat ditemui di berbagai literatur. Sebagai contoh, Zai Rifai dalam bukunya yang menyatakan merupakan bentuk dari kontra prestasi yang diberikan pengusaha kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan perusahaan. Selaras dengan pendapat Sadono Sukirno yang mendefinisikan upah merupakan pembayaran dari pengusaha atas jasa-jasa fisik yang telah dilakukan oleh pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati. Memang segala hal yang ada dalam hubungan kerja termasuk dalamnya upah merupakan hal yang harus disepakati antara pekerja dengan pengusaha atau berdasarkan kesepakatan dilakukan bersama oleh serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha melalui mekanisme struktur dan skala upah. Namun manakala hal tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa tidak semua serikat pekerja, serikat buruh ada di dalam perusahaan, sehingga menyebabkan posisi pekerja berada pada posisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pengusaha. Maka untuk mewujudkan pengupahan yang berkeadilan, guna mewujudkan penghidupan yang layak bagi pekerja, maka pemerintah ikut campur dalam bentuk menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Kebijakan pengupahan ini memiliki banyak bentuk, di mana salah satunya adalah kebijakan penetapan upah minimum yang diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, selain kebijakan pengupahan sebagai bentuk perlindungan dari negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran upah bagi pengusaha yang sengaja atau kelalaiannya terlambat membayar upah kepada pekerja. Perlindungan yang diberikan oleh negara tidak hanya tertuju sepihak kepada pekerja, namun juga tertuju kepada pihak pengusaha, di mana undang-undang telah mengatur mengenai aturan denda bagi pekerja yang melakukan pelanggaran diakibatkan kesengajaan atau kelalaiannya, dan kebijakan penangguhan upah minimum bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum kepada pekerjanya. Kita lihat upah minimum. Aturan pelaksana yang mengatur mengenai upah minimum dapat ditemui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum, Junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak. Dari ketiga aturan tersebut didapat definisi dari upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Terdapat beberapa unsur dalam definisi upah minimum, yaitu A. Upah minimum merupakan upah terendah yang diterima oleh pekerja. B. Upah tersebut bisa dalam bentuk upah pokok tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. C. Upah minimum ditetapkan oleh gubernur melalui surat keputusannya. Keberlakuannya terbatas 1 tahun dan didasarkan pada kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. D. Bertujuan sebagai jaring pengaman atau safety net, di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah menegaskan kepada pengusaha mengenai larangan membayar upah di bawah upah minimum kepada pekerja dan mengkualifikasikan tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta rupiah. Yang kedua, kita lihat mekanisme penetapan upah minimum dan upah minimum sektoral dalam 3 rezim aturan. Yang pertama, pengupahan rezim Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per
01/Men/1999 tentang upah minimum. Perlu dipahami bahwa rezim pengupahan ini berlaku saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang penyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1946 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja masih berlaku dan bukan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang B, pengupahan rezim Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Rezim pengupahan pada masa ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oke, pengupahan rezim Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Rezim pengupahan ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Di mana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan sebagai aturan pelaksanaan amanah Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan utama mekanisme pengupahan di Indonesia, termasuk diantaranya upah minimum dan upah minimum sektoral. Kita lihat yang ketiga yaitu penangguhan upah minimum. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa keberlakuan upah minimum bagi pengusaha bersifat imperatif. Namun apabila sebuah pengupahan tidak mampu untuk membayarkan upah minimum, maka merujuk pada pasal 90 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diberikan hak untuk menangguhkan pembayaran upah minimum dengan persyaratan yang bersifat kumulatif untuk dipenuhi. Perlu dipahami bahwa prase tetap tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Dalam penjelasan pasal 90 ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, null and void, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia Nomor 72 garis PUU 13 Romawi garing 2015 tanggal 29 September tahun 2016. Yang keempat, upah berdasarkan kesepakatan. Bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih atau telah berkeluarga, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan nominal lebih besar dari upah minimum yang berlaku. Dengan mekanisme runding dengan pengusaha. Dalam praktek, serikat pekerja atau serikat buruh sebagai pihak yang mewakili pekerja untuk berunding bersama dengan pengusaha. Dan hasil kesepakatan dituangkanlah di dalam perjanjian kerja bersama mengenai upah. Berdasarkan kesepakatan ini harus merujuk pada pasal 92 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Junto pasal 42 ayat 2 dan pasal 14 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Baik ya, sampai di sini perkuliahan kita tentang materi pengupahan. Sampai ketemu kita materi selanjutnya. Saya tutup kuliah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.